Perkenalkan, nama saya Gusti Ayusri Ariswandewi, dokter muda anestesi periode 13 Juli sampai 19 Juli 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai terapi cairan. Jadi, untuk outline yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama itu mengenai jenis cairan dan indikasinya. Kemudian, jalur pemberian terapi cairan. Kemudian yang ketiga, komplikasi terapi cairan. Dan yang terakhir itu adalah terapi cairan perioperatif, baik itu pre-bedah, kemudian selama operasi, dan pasca bedah. Yang pertama dimulai dengan pendahuluan, di mana komposisi tubuh manusia yang terbanyak itu merupakan cairan, yaitu berupa larutan ion dan zat-zat lainnya. Nah, karena komposisi tubuh manusia itu lebih banyak berupa cairan, maka diperlukan suatu pengaturan keseimbangan yang adekuat. Nah, agar keseimbangan cairan dan elektrolit ini dapat dipertahankan, maka apabila terjadi suatu gangguan atau suatu kekurangan cairan, maka terapi cairan bisa dilakukan. Nah, apabila terjadi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, yang dapat terjadi biasanya pada keadaan-keadaan orang yang mengalami diare ataupun muntah-muntah yang persisten. Kemudian bisa juga terjadi pada sindrom malabsorpsi, kemudian pada pasien-pasien yang mengalami perdarahan, kemudian IWL atau intensive water loss yang berlebih, kemudian bisa juga ekskresi keringat yang berlebih, di mana hal-hal ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan keseimbangan cairan. Nah, apabila hal tersebut terjadi, maka diperlukan suatu terapi cairan yang diharapkan nantinya agar volume cairan tubuh yang hilang tersebut dapat segera digantikan melalui terapi cairan tersebut. Nah, pada orang dewasa hampir 60% berat badannya itu terdiri dari cairan. Jadi untuk jumlah total cairan tubuh pada masing-masing individu itu berbeda-beda. Jumlah cairan tubuh ini bergantung menurut umur suatu individu, kemudian berat badan, ataupun jenis kelamin, serta jumlah lemak tubuh dari individu tersebut. Di mana cairan tubuh ini akan terdistribusi antara dua kompartemen cairan utama yang dipisahkan oleh suatu membran sel. Jadi cairan tubuh ini ada yang merupakan cairan intraseluler atau cairan yang berada di dalam sel, dan cairan ekstraseluler yang berada di luar sel. Nah, di mana untuk cairan ekstraseluler ini dibagi menjadi cairan intravaskuler, yaitu di dalam pembuluh darah atau biasa disebut dengan plasma, dan juga cairan yang berada di ruang kompartemen atau kompartemen interstisial. Nah, jadi komponen dari cairan ekstraseluler ini terdiri dari ion natrium, kemudian ada klorida,
dan bikarbonat yang jumlahnya banyak serta ditambah juga berbagai zat gizi untuk sel seperti misalnya oksigen, ada glukosa, kemudian asam lemak dan asam amino. Nah, sedangkan untuk cairan intraseluler atau merupakan cairan yang ada di dalam sel, ini mengandung sejumlah besar ion lebih banyak kalium dan fosfat ditambah dengan ion-ion magnesium dan sulfat dalam jumlah yang sedang, yang mana semua ion ini memiliki konsentrasi yang rendah di cairan ekstraseluler. Jadi komposisi cairan dari intraseluler dan ekstraseluler ini berbeda. Jadi sel ini mengandung sejumlah besar protein dan hampir 4 kali jumlah protein dalam plasma. Jadi jumlah protein dalam intraseluler itu lebih besar dibandingkan pada cairan ekstraseluler seperti plasma yang berada pada vaskuler atau pembuluh darah. Nah, dalam keadaan normal, kebutuhan cairan itu dipenuhi melalui makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam tubuh secara oral yang dikonsumsi oleh seorang individu. Jadi normalnya untuk pengeluaran cairan tubuh ini bisa melalui urin, bisa melalui insoluble water loss, dan juga melalui saluran cerna yaitu pada feses. Nah, jadi untuk kebutuhan cairan dari masing-masing individu itu berbeda-beda. Jadi kita bisa mengetahui suatu kebutuhan cairan dari seorang individu itu bisa menggunakan rumus Holiday Segar. Di mana untuk berat yang kurang dari 10 kg, maka kita bisa menghitungnya yaitu dengan kebutuhan cairan kira-kira 100 cc per kilogram berat badan per hari. Nah, sedangkan untuk berat badan antara 10 sampai 20 kg, maka kita bisa menghitungnya dengan rumus 1000 cc ditambah berat badan dikurangi 10 dikali 50 cc per hari. Nah, sedangkan untuk seorang individu yang memiliki berat badan lebih dari 20 kg, maka kita dapat menghitungnya dengan rumus 1000 cc ditambah berat badan dikurangi 20 dikali 20 cc per hari. Nah, jadi apabila sudah menghitung menggunakan rumus Holiday Segar ini, maka kita dapat memperkirakan kebutuhan cairan seorang individu tersebut dalam satu hari. Nah, selanjutnya itu adalah penjelasan mengenai terapi cairan. Nah, jadi apa tujuan terapi cairan ini? Di mana tujuannya itu adalah untuk yang pertama bisa untuk mengganti cairan yang hilang. Nah, apabila seorang pasien menderita atau mengalami kehilangan cairan yang berlebih yang dapat menyebabkan pasien tersebut dehidrasi ataupun terjadi gagal ginjal akut, maka kita dapat menolong pasien tersebut menggunakan terapi cairan ini. Jadi salah satu tujuan dari terapi cairan ini adalah untuk menggantikan cairan yang hilang. Kemudian untuk yang kedua bisa mengganti kehilangan cairan yang sedang berlangsung.
Seperti contoh misalnya seorang pasien yang saat ini sedang mengalami perdarahan, bisa kita melakukan terapi cairan ini untuk mengganti kehilangan cairan pada pasien tersebut. Untuk terapi cairan ini juga bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan per hari pada pasien-pasien yang intake oralnya kurang, maka kita bisa menggunakan terapi cairan ini. Kemudian yang keempat bisa untuk mengatasi shock, terutama untuk shock hipovolemik, karena terapi utama dari shock hipovolemik adalah dengan menggunakan terapi cairan. Kemudian bisa mengkoreksi terjadinya dehidrasi pada pasien, kemudian mengatasi kelainan akibat terapi lain. Selanjutnya adalah jenis cairan dan indikasinya. Yang pertama adalah cairan pemeliharaan. Jadi untuk cairan pemeliharaan ini bisa digunakan untuk mengganti kehilangan cairan pada kasus yang normal, seperti kehilangan air lewat urin, feses, paru, ataupun keringat. Selanjutnya itu cairan pengganti, yang dimaksud adalah mengganti kehilangan air tubuh yang disebabkan oleh sequestrasi atau proses patologi seperti fistula, efusi pleura, kemudian asites, drainase lambung, dehidrasi, perdarahan pada pembedahan ataupun cedera pada pasien yang menyebabkan terjadinya suatu kehilangan cairan tubuh. Cairan pemeliharaan adalah untuk menggantikan kehilangan cairan yang memang terjadi pada tubuh atau normalnya terjadi pada tubuh. Sedangkan untuk cairan pengganti ini adalah kita memberikan terapi cairan yang bertujuan untuk menggantikan kehilangan cairan pada kasus-kasus patologis. Selanjutnya untuk cairan tujuan khusus, di mana koreksi khusus dilakukan terhadap gangguan keseimbangan elektrolit. Cairan yang khusus digunakan itu misalnya seperti natrium bikarbonat 7,5%, kemudian ataupun kalsium glukonas, TCA glukonas. Selanjutnya itu adalah cairan nutrisi, di mana cairan nutrisi ini digunakan untuk nutrisi parenteral pada pasien yang tidak mau makan atau intake oralnya kurang dan tidak boleh ataupun yang tidak boleh makan dan tidak bisa makan secara peroral. Jadi sudah tersedia dalam berbagai komposisi baik untuk parenteral, parsial ataupun total untuk suatu kasus penyakit tertentu. Selanjutnya itu cairan pemeliharaan, di mana cairan yang hilang mengandung sedikit elektrolit. Maka cairan yang digunakan yaitu bersifat hipotonis sampai isotonis. Dengan perhatian khusus untuk natrium, yaitu bisa digunakan dextrose 5% dalam NaCl 0,9% ataupun dextrose 5% dalam ringan laktat. Dan bisa juga menggunakan cairan non-elektrolit seperti misalnya dextrose 5% atau 10% dalam air. Selanjutnya untuk cairan pemeliharaan bisa diberikan kristaloid berupa NaCl 0,9% ataupun ringer laktat. Kemudian bisa juga digunakan koloid, yaitu berupa dextran 40 dan 70, kemudian eksoposin, hemasel, albumin, ataupun plasma. Nah, ini merupakan suatu tabel perbandingan antara kristaloid dan koloid berdasarkan berat molekul, kemudian distribusi, faal hemostasis, penggunaan, dan untuk koreksi perdarahan. Di mana untuk yang kristaloid ini
berat molekulnya itu lebih kecil. Sedangkan untuk koloid, berat molekulnya itu lebih besar. Kemudian untuk distribusinya biasanya lebih cepat. Kemudian sedangkan untuk koloid itu biasanya lebih lama dalam sirkulasi. Selanjutnya untuk faal hemostasisnya itu, untuk yang kristaloid itu tidak ada pengaruh terhadap faal hemostasis, sedangkan koloid dikatakan dapat mengganggu faal hemostasis. Untuk penggunaannya, untuk yang kristaloid itu untuk dehidrasi, sedangkan koloid itu dia untuk biasanya sering digunakan pada perdarahan yang masif. Dan yang terakhir untuk korosi perdarahan, biasanya untuk kristaloid diberikan 2-3 kali jumlah perdarahan. Sedangkan untuk koloid sesuai dengan jumlah perdarahan. Jadi biasanya untuk kasus-kasus perdarahan yang masif itu biasanya digunakan campuran antara kristaloid dan koloid agar jumlah cairan yang digunakan itu tidak terlalu banyak. Karena seperti yang kita lihat bahwa yang koloid ini kita dapat menggantikannya sesuai dengan jumlah perdarahannya. Sedangkan untuk yang kristaloid kita harus memberikan cairan 2-3 kali dari jumlah perdarahan yang terjadi. Untuk jalur pemberian terapi cairan itu bisa menggunakan kanulasi vena perifer dan kanulasi vena sentral. Untuk kanulasi vena perifer ini, di mana tujuannya itu adalah sebagai terapi cairan pemeliharaan dalam waktu singkat, karena tidak boleh lebih dari 3 hari, dan apabila lebih dari 3 hari harus dipindah lokasi ke vena atau ganti infus set. Kemudian terapi cairan pengganti dalam keadaan darurat untuk menghentikan kehilangan cairan tubuh dan perdarahan akut. Kemudian terapi obat lain secara intravena yang diberikan secara kontinu atau berulang. Untuk kanulasi vena perifer itu, yang pertama itu pilihan vena biasanya pada lengan bawah dan lengan atas. Kemudian pilihan kedua pada tungkai bawah. Kemudian untuk tusukan venanya dimulai pada distal vena yang cukup besar dan lurus, dan hindari daerah-daerah persendian. Untuk kanulasi atau kateter digunakan kanul yang fleksibel dan hindari menggunakan jarum infus yang bersatu dengan set infus. Pada kanulasi vena perifer ini dilakukan juga tindakan asepsis untuk mencegah terjadinya infeksi dan dilakukan fiksasi yang adekuat agar tidak mudah terlepas. Adapun komplikasi dari terapi cairan ini yaitu bisa menyebabkan terjadinya gangguan keseimbangan cairan. Hal ini dapat terjadi apabila pemantauan pada pasien itu tidak adekuat. Kemudian gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit dan asam basa karena pilihan cairan yang tidak tepat. Kemudian komplikasi akibat kanulasi biasanya terutama pada kanulasi vena sentral bisa terjadi hematom, kemudian emboli udara, pneumohidrohematotoraks, dan vagal refleks. Nah, untuk komplikasi yang lain itu bisa juga terjadi infeksi karena mungkin tindakan asepsis yang kurang pada terapi cairan tersebut. Untuk terapi cairan perioperatif dibagi menjadi terapi cairan prabedah, kemudian terapi cairan selama operasi, dan
terapi cairan pasca bedah. Untuk terapi cairan prabedah untuk mengganti cairan dan kalori yang dialami pasien prabedah akibat puasa, kemudian fasilitas vena terbuka, dan untuk koreksi defisit akibat hipovolemik ataupun dehidrasi. Sedangkan untuk yang terapi cairan selama operasi itu adalah fasilitas vena terbuka, koreksi kehilangan cairan melalui luka operasi, menggantikan perdarahan, dan menggantikan cairan yang hilang melalui organ ekskresi. Sedangkan untuk terapi cairan pasca bedah, itu fasilitas vena terbuka, pemberian cairan pemeliharaan, nutrisi parenteral, dan koreksi terhadap kelainan akibat terapi yang lain. Untuk terapi cairan prabedah itu cairan yang digunakan adalah untuk menggantikan kebutuhan cairan akibat puasa yang diberikan cairan pemeliharaan. Kemudian untuk koreksi defisit puasa atau dehidrasi diberikan cairan kristaloid, dan perdarahan akut diberikan cairan kristaloid dan koloid ataupun bisa dilakukan transfusi. Dimana untuk pedoman koreksi dari terapi cairan prabedah ini adalah menghitung kebutuhan cairan per hari atau per jam, kemudian hitung defisit puasa, itu lama puasa atau dehidrasi atau derajat dehidrasi dari pasien. Kemudian pada jam pertama setelah infus terpasang, berikan 50% defisit plus cairan pemeliharaan per jam. Nah, pada jam kedua dan ketiga bisa diberikan 25% defisit plus cairan pemeliharaan per jam. Nah, untuk terapi cairan selama operasi, di mana cairan yang digunakan adalah disebut cairan pengganti, yaitu bisa menggunakan kristaloid, koloid, ataupun transfusi darah. Nah, berikan tambahan cairan sesuai dengan jumlah perdarahan yang terjadi, ditambah dengan koreksi cairan sesuai dengan perhitungan cairan yang hilang berdasarkan jenis operasi, dengan asumsi untuk operasi kecil 2-4 ml per kilogram berat badan per jam, kemudian operasi sedang 4-6 ml per kilogram berat badan per jam, kemudian sedangkan untuk operasi besar itu 6-8 ml per kilogram berat badan per jam. Nah, untuk koreksi perdarahan selama operasi, di mana perdarahan yang lebih besar dari 20% pada dewasa atau lebih dari 10% pada bayi dan anak-anak dari perkiraan volume darah, bisa dilakukan transfusi. Untuk perdarahan yang kurang dari 20% pada dewasa dan kurang dari 10% pada bayi dan anak, dapat diperkirakan volume darah yaitu untuk kristaloid 2-3 kali jumlah perdarahan, dan untuk koloid sama dengan jumlah perdarahan. Nah, untuk jumlah perdarahan saat operasi dapat dihitung berdasarkan jumlah darah yang tertampung dalam botol penampung atau botol suction. Kemudian berat kasa yang digunakan di mana 1 gram sama dengan 1 mili darah. Kemudian untuk faktor risiko sebesar 25% dikali jumlah yang terukur atau terhitung atau jumlah darah yang tercecer pada kain penutup lapangan operasi. Untuk terapi cairan pasca bedah, yaitu cairan yang digunakan tergantung masalah yang dijumpai. Bisa menggunakan cairan pemeliharaan, cairan pengganti, ataupun cairan nutrisi. Untuk prinsip terapi cairan pasca bedah ini, di mana pada pasien dewasa, pasien yang diperbolehkan makan berikan cairan pemeliharaan untuk fasilitas vena terbuka. Pada pasien yang puasa pasca bedah diperkirakan puasa kurang dari 13 hari, cairan nutrisi dasar yang diberikan cairan nutrisi dasar yang mengandung air dan elektrolit, kemudian karbohidrat dan asam amino esensial. Kemudian untuk pada pasien yang diperkirakan puasa lebih dari 3 hari, maka diberikan cairan nutrisi yang mengandung air, elektrolit, karbohidrat,
asam amino, dan pada hari kelima ditambahkan dengan emulsi lemak. Nah, pada keadaan tertentu, pada pasien, misalnya pada status nutrisi prabedah yang buruk, maka dapat segera diberikan nutrisi parenteral total. Untuk terapi cairan pasca bedah ini pada bayi dan anak-anak prinsipnya sama, hanya saja komposisinya sedikit berbeda daripada orang dewasa. Pada keadaan tertentu, misalnya pada penderita shock ataupun anemia, penata laksanaan disesuaikan dengan etiologinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.